Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfoir Labang, NIM 059. Halo semuanya. Hari ini saya akan melakukan sebuah ekspedisi, melakukan survei perbandingan harga di toko retail Alfamidi dengan harga toko retail biasa, dan bagaimana penjualan di masa COVID-19 ini. Ikuti terus ya. Persaingan retail di Indonesia semakin ketat. Hadirnya minimarket modern dengan bangunan yang lebih megah, sistem manajemen yang bagus, pelayanan yang prima, dan harga bersaing yang memanjakan konsumen membuat warung dan toko kelontong tradisional semakin terpuruk. Praktis hal tersebut menyebabkan konsumen mulai meninggalkan toko tradisional dan berpaling ke toko modern. Pengertian retail. Retail adalah semua kegiatan penjualan barang maupun jasa secara langsung kepada konsumen akhir, pemakaian pribadi atau rumah tangga. Ada 4 fungsi utama retail. 1. Membeli dan menyimpan barang, memindahkan hak milik barang kepada konsumen akhir, memberikan informasi tentang sifat dasar secara pemakaian barang, dan memberikan kredit kepada konsumen. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Sekarang saya sudah berada di Alfamidi, toko retail modern yang berada di Jalan Fatmawati, Kecamatan Tembalang. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan salah satu bisnis retail yang bergerak di bidang minimarket, yang tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam usaha retail. Saya membeli suatu produk yaitu mie sedap untuk membandingkan harga di Alfamidi dengan kelontong biasa. Selanjutnya saya pergi ke toko retail tradisional atau kelontong, yaitu toko sembako PG yang berada di Jalan Raya Pertigaan Bendungan. Flow. Selamat sore Mbak, aku mau beli ini berapa ya? 2.300. Nah, saya Muhammad Alfoir Labang dari mahasiswa audit, tanya sedikit-sedikit ya tentang mobile ini. Yang pertama menanyakan bagaimana penjualan di masa COVID-19 ini? Apa ada berkurang ya? Itu pelanggan biasanya rame apa satu-satu gitu aja, udah datang apa ada pulaan? Kalau soal pasokan gini tuh apa banyak pulaan, apa si pemasok itu datang? Terima kasih Bu. Belanja merupakan suatu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik itu anak muda, orang tua, ibu-ibu, dan lain-lain. Tentu Anda pernah belanja juga kan? Nah, untuk Anda yang suka berbelanja, apa sih perbedaan dari warung dan supermarket ini? Ya, perbedaan dari keduanya sudah terlihat jelas. Jika dilihat dari sisi tempat, pasti sudah jauh berbeda. Untuk warung, tempatnya atau lokasinya masih terlihat sederhana dan lebih merakyat, sedangkan supermarket lokasinya sudah berada di tempat yang ramai dan tempatnya lebih besar serta bersih. Ditambah lagi jika supermarket tersebut ber-AC, pasti para konsumen merasa lebih nyaman.
Kita berlanjut ke jenis-jenis kepemilikan retail. Yang pertama, 1. Independent retail firm, outlet pengecer yang dimiliki dan dioperasikan secara independen tanpa afiliasi. Termasuk dalam kategori ini adalah warung, kios, toko kelontong yang dimiliki oleh perorangan, termasuk di dalamnya adalah outlet yang dimiliki oleh koperasi. Yang kedua ada waralaba atau franchising, sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana perusahaan induk memberikan kepada perusahaan atau individu lain yang berskala menengah dan kecil dengan hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu melalui cara yang sudah ditentukan selama waktu tertentu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada harga jual yang harus ditetapkan dengan strategi harga bersaing. Hal ini perlu tetap terjaga untuk memastikan perputaran barang tidak rendah. Melakukan survei harga kompetitor harus dilakukan berkala, terutama di akhir pekan. Hal ini biasanya dilakukan oleh para peritel modern untuk menjaga keunggulan harga jual mereka. Nah, dari kelebihan dan kekurangan yang bisa kita lihat dari harga yang lebih mahal pada supermarket itu dikarenakan faktor ketersediaan barang dan tempat yang menjamin kenyamanan pelanggan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sentralisasi gudang apakah itu? Yaitu memfungsikan gudang pusat sebagai pusat koordinasi dari sebagian besar aktivitas usaha Anda, kecuali penjualan ke customer yang dilayani etalase minimarket. Dengan sentralisasi gudang, semua kegiatan akan lebih mudah terkontrol karena berada dalam satu atap, alur, dan sistem. Tugas helper gudang beserta tanggung jawabnya. Yang pertama adalah bongkar muatan barang ke dalam gudang untuk penerimaan barang masuk. Jika di perusahaan besar bongkar muatan barang ke dalam gudang menjadi hal yang wajar dilakukan oleh seorang helper gudang, memasukkan barang ke gudang menjadi tugas yang paling pokok wajib dikerjakan oleh seorang helper warehouse. Pengertian helper dalam bekerja dan merupakan tugas usaha utama dari helper gudang. Tidak sekedar memasukkan barang ke gudang, namun juga cek stok apakah sudah sesuai dengan invoice yang dikirimkan. Jangan sampai salah data atau jumlah barang yang kurang di dalam gudang. Yang kedua ada catat barang masuk dan keluar di gudang. Setiap hari pastinya ada saja barang yang masuk dan barang yang keluar. Ini menjadi hal yang harus dikerjakan oleh seorang helper, yaitu mencatat apa saja barang yang masuk dan keluar dari gudang. Itu sebabnya seorang helper harus bisa teliti dan detail untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena memang arus barang yang keluar dan masuk perusahaan memang bermacam-macam. Jadi jika ada bongkar muatan helper dua kali kerja, yaitu membantu penerimaan barang yang mencatat pula sebaliknya. Yang ketiga ada persiapan packing dan cek stok barang. Orang di gudang bertugas untuk membantu orang-orang dari divisi lain yang memerlukan barang-barang dari gudang. Hal ini juga merupakan tugas helper untuk melakukan packing barang, persiapan pengiriman barang, sampai dengan cek stok barang.
Yang keempat ada melakukan stok opname. Stok opname juga menjadi hal yang sangat menjengkelkan bagi orang gudang. Pasalnya seluruh barang akan dilakukan perhitungan ulang secara berkala untuk menyesuaikan apakah barang yang ada di gudang toko sama atau sesuai tidak dengan pembukuan administrasi yang dilaporkan oleh helper atau administrasi gudang. Pengertian helper dalam bekerja seringkali menjadi pertanyaan mengenai apa sih pengertian, tugas, dan tanggung jawabnya seorang helper gudang, karena posisi ini menjadi salah satu bagian yang vital dalam rantai produksi dari sebuah perusahaan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and